Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Widya Sipa, yang kedua Rifki Margani, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Muhammad Fauzan Alpaini. Di sini kami akan membahas soal-soal tentang transformasi. Untuk soal yang pertama akan dibahas oleh Widya Sipa, sedangkan untuk soal yang kedua akan dibahas oleh Rifki Margani, dan untuk soal yang ketiga akan dibahas oleh saya sendiri. Untuk soal yang pertama, saya persilahkan kepada Widya Sipa untuk menjelaskan. Untuk soal yang pertama, andaikan G dan H dua garis yang sejajar pada bidang Euclides phi. A sebuah titik yang terletak di tengah antara G dan H. Sebuah T pada padanan dengan daerah asal G yang didefinisikan apabila P anggota dari G, maka P aksen sama dengan TP sama dengan garis PA irisan H. Maka ditanyakan yang pertama, apakah daerah-daerah T? Untuk penyelesaiannya, dikarenakan jika P anggota dari G, maka digambarkan akan menjadi seperti ini. Lalu P aksen sama dengan TP sama dengan garis PA, dan dibuat garis yang memotong dari garis G dan H seperti gambar yang sudah digambarkan di sini. Lalu pada soal sudah dijelaskan bahwa P aksen sama dengan TP sama dengan garis PA, dan garis PA itu sama dengan garis H, berarti garis H digambarkan. Nah, jadi daerah nilai T adalah semua titik yang ada di garis H. Untuk poin B, ditanyakan apabila D anggota dari G, E anggota dari G, dan D tidak sama dengan E, maka buktikan bahwa D aksen E aksen sama dengan DE, D aksen sama dengan TD, dan E aksen sama dengan TE. Kita lihat pada gambar bahwa titik D dan titik E berada pada garis G. Lalu titik D tidak sama dengan titik E, berarti garisnya kita silangkan dan akan kita silangkan dengan garis H, dan akan menghasilkan perpotongan yang kita namakan dengan titik A. Lalu D aksen E aksen sama dengan DE. Yang dimaksud D aksen E aksen itu yaitu yang berada di garis H. Nah, itu jadi terlihat sama D aksen E aksen itu sama dengan DE. Lalu D aksen sama dengan TD. Nah, kita lihat di sini ada menjadi membentuk dua segitiga ADE dan segitiga D aksen, A aksen, dan E aksen. Maka dalam sudut DAE sama dengan sudut D aksen A aksen E aksen ini bertolak belakang. Terus DA
sama dengan A D aksen karena A berada di tengah garis G dan H. Lalu A sama dengan A E aksen karena A juga berada di tengah garis G dan H. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ADE ekuivalen dengan segitiga A D aksen E aksen atau sisi sudut sisi. Akibatnya D aksen E aksen itu sama dengan DE. Dan perbandingannya yaitu DE per D aksen E aksen sama dengan 1:1. Untuk pertanyaan yang poin C, apakah T itu merupakan injektif? Nah, untuk penyelesaiannya, kita ambil dua titik, yaitu titik D dan titik E pada G. Dengan D tidak sama dengan E, akan dibuktikan TD tidak sama dengan TE. Misalkan TD sama dengan TE, sehingga TD sama dengan garis DA irisan H dan T aksen E sama dengan garis EA irisan H. Dan di dalam hal ini, maka garis DA dan garis EA memiliki dua titik sekutu, yaitu titik A. Jadi TD sama dengan TE. Ini berarti bahwa garis DA dan garis EA berimpit sehingga berakibat D sama dengan E. Maka hal ini kontradiksi. Maka permasalahan tersebut itu dinyatakan salah. Yang keluar adalah TD tidak sama dengan TE sehingga T merupakan injektif. Saya di sini akan menjelaskan soal tentang geometri transformasi. Di sini ada soalnya. Diketahui tiga titik ARS yang berlainan dan tidak segaris ada pada T yang didefinisikan sama dengan T kurung buka A sama dengan A, T sama dengan P aksen, sehingga P titik tengah AP. Yang A, lukislah R aksen sama dengan T kurung buka dalam kurung R. Yang B, lukislah Z sehingga T kurung buka Z sama dengan S. Yang C, apakah T suatu transformasi? Baik, penyelesaiannya jawaban A dan B. Gambarnya seperti ini. Jadi R maaf ini belum tutup ya, T kurung buka Z sama dengan S. Ini jawabannya ini ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Dan jawaban yang C, untuk membuktikan bahwa T transformasi harus dibuktikan bahwa T subjektif dan injektif. T subjektif. T subjektif jika untuk setiap Y anggota dari V terdapat rapatan X, sehingga Y sama dengan T kurung buka X. Jika Y sama dengan A, maka perepatannya adalah A sendiri. Jika A, A sendiri karena T sama dengan A apabila Y tidak sama dengan A.
1A. Maka terdapat X tunggal dengan X E AY bergaris, sehingga AX sama dengan AY. Didapat disimpulkan untuk setiap Y, E, F terdapat repatan X, sehingga Y sama dengan T kurung buka X dalam kurung X, sehingga T subjektif. T injektif diambil titik P, Q tidak sama dengan AP, tidak sama dengan Q, V, Q, dan A tidak segaris. Korliner, andaikan T dalam kurung P sama dengan T dalam kurung Q, oleh karena itu T dalam kurung P untuk setiap Y injektif dan A Q. Maka dalam hal ini AP dan AQ memiliki kedua titik, yaitu suatu A dan T Q. T dalam kurung Q kedua ini bergaris berhimpit berdasarkan titik I1 dan titik I2. T adalah suatu transformasi. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Soalnya yaitu diketahui titik P 0,0 C1 sama dengan X, Y, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. C2 sama dengan X, Y, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. T memetakan C1 ke C2 adalah suatu padanan yang didefinisikan bila X anggota dari C1, maka Tx sama dengan X aksen sama dengan garis PX irisan C2. Pertanyaannya, poin A, apabila A sama dengan 0,1, tentukan TA. Poin B, tentukan prapeta dari B 4,3. Dan poin C, apabila Z sebarang titik pada daerah asal T, tentukan jarak Z aksen dengan Z aksen sama dengan TZ. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertanyaan yang poin A, yaitu apabila A sama dengan 0,1, maka tentukan TA. Di sini perhatikan gambar satu berikut. Lingkaran merah ini merupakan C1, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Sedangkan lingkaran yang biru ini merupakan C2, yaitu X kuadrat ditambah Y2 sama dengan 25. Di sini ada titik P, yaitu 0,0. Perhatikan juga titik A 0,1 pada gambar ini. Titik A terletak pada lingkaran C1. Berdasarkan definisi pada soal, bila X elemen C1, maka Tx sama dengan X aksen sama dengan garis PX irisan C2. Maka untuk mencari TA, pertama-tama kita buatlah garis yang menghubungkan titik P 0,0 dan titik A 0,1. Kita buat garis yang menghubungkan antara P dan A. Di sini dapat dilihat ada garis yang berwarna hijau. Ini merupakan garis yang dihasilkan dari titik P dan titik A. Selanjutnya, kita akan melihat perpotongan antara garis yang telah dibuat tadi dengan lingkaran C2, yaitu pada titik
0,5. Nah, titik 0,5 ini merupakan TA dari titik 0,1. Sehingga apabila A sama dengan 0,1, maka TA sama dengan 0,2. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang poin B, yaitu tentukan prapeta dari B4,3. Di sini perhatikan gambar 2 di bawah ini. Ini merupakan titik B4,3. Di sini juga terlihat titik A. Titik A ini dihasilkan sama seperti tadi. Terlebih dahulu kita buat garis antara P dan B. Ini yang garis hijau ini. Selanjutnya kita lihat perpotongan antara garis yang menghubungkan titik yang dihasilkan oleh titik P dan B dengan lingkaran C1. Di sini terlihat perpotongannya yaitu terdapat pada A. Setelah itu, perhatikan segitiga yang terbentuk. Di sini terbentuk segitiga PBQ. Apabila digambarkan akan seperti ini. Nah, yang disebut dengan prapeta dari B yaitu ini titik A. Apabila diperhatikan segitiga APC dan segitiga BPQ, keduanya merupakan segitiga yang sebangun, sehingga berlaku PC per PQ sama dengan PA per PB dan AC per BQ. Selanjutnya kita akan mencari terlebih dahulu PC. Mengapa kita akan mencari PC? PC merupakan titik X dari A, dan kita juga akan mencari AC yang merupakan titik Y dari A, sehingga nanti akan diketahui titik A itu berapa. Yaitu agar kita dapat mencari PC, maka kita dapat membandingkan antara PC per PQ sama dengan PA per PB. Maka PC per 4 ini dihasilkan dari ini PQ. Dapat dilihat dari diagram kartesiusnya, yaitu PQ ini mempunyai jarak 4 satuan. Selanjutnya PA itu 1. Ini kan PA. PA ini dihasilkan dari jari-jari lingkaran yang kecil ini. Kan ini ke sini 1, maka ini juga sama 1. Selanjutnya PB. PB ini juga dapat dilihat dari jari-jari lingkaran yang biru ini. Ini kan terlihat 5 satuan. Sehingga panjang dari P ke B itu 5. Maka apabila sudah begini, kita dapat mengetahui PC-nya, yaitu 4/5. Sama halnya untuk mencari AC. Kita bandingkan AC per BQ sama dengan PA per PB. AC per BQ. AC kita bandingkan dengan BQ, dan kita bandingkan PA per PB. Di sini karena AC ini AC yang ditanyakan, BQ ini 3 dihasilkan dari ini BQ. Kan tadi B ininya 3 satuan BQ. Terus PA per PB sama seperti tadi dihasilkan dari
jari-jari lingkaran, yang satu dari jari-jari lingkaran yang kecil yaitu C1, dan yang 5 dari jari-jari lingkaran yang besar yaitu C2. Sehingga kita dapat mengetahui AC-nya yaitu 3/5. Sehingga dapat diketahui bahwa parpeta dari B adalah A, yaitu 4/5,35. Jadi titik ini berada pada posisi 4/5,35. Selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan yang poin C. Apabila Z sebarang titik pada daerah asal T, tentukan jarak Z ke Z aksen dengan Z aksen sama dengan TZ. Nah, di sini dipunyai Z merupakan elemen dari daerah asal T. Maka Z elemen dari C1. Berarti Z sama dengan X1, Y1, di mana X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan 1. Ini kan tadi ada dalam soal. Jelas bahwa ZP sama dengan akar dari X1 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu kan 1. Ini kan, maka diakarkan, akar dari 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari Z aksen sama dengan TZ. Maka Z aksen sama dengan C2. Berarti Z aksen sama dengan X2, Y2, di mana X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat sama dengan 25. Ini tadi ada pada soal ya. Jelas, selanjutnya jelas bahwa Z aksen P sama dengan akar dari X2 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan akar dari X2 dikuadratkan ditambah Y2 dikuadratkan. X2 dikuadratkan ditambah Y2 dikuadratkan itu kan 25. Jadi 25 dikuadratkan hasilnya itu 5. Di sini jelas bahwa P, Z, dan Z aksen itu segaris. Maka selanjutnya dapat diketahui jarak dari Z ke Z aksen itu caranya dengan Z aksen P sama dengan Z aksen Z ditambah ZP. Tadi Z aksen P-nya itu 5 dan Z aksen Z itu kan ditanyakan, ZP-nya itu 1. Kita operasikan sehingga Z aksen Z sama dengan 5 kurangi 1. Kan Z aksen Z aksen itu sama kan sama Z aksen. Maka seperti ini. Apabila dioperasikan Z aksen sama dengan Z aksen Z sama dengan 4. 4 ini dihasilkan dari ini 5 dikurangi 1. Yang ini juga sama kan. Jadi jarak dari Z ke Z aksen sama dengan 4. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.